apa kabar? Ketemu dengan saya, Sarah Deriza. Kali ini saya akan membahas mengenai dunia voice over talent. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, bagaimana sih sebenarnya cara menentukan rate atau harga jasa voice over talent? Saya memulai berkarir di bidang voice over ini dari tahun 2007 ketika menjadi penyiar radio. Berarti sudah hampir 14 tahun gitu ya. Dan bisa dibilang untuk rate-nya sendiri, harga di pasaran itu dari 2007 sampai sekarang itu nggak berubah. Jadi istilahnya nggak ada kenaikan yang signifikan gitu ya. Yang ada justru semakin banyak kompetitor. Nah, para kompetitor ataupun voice over pemula ini kadang-kadang menentukan harga itu lumayan sembarangan gitu ya. Bahkan ada yang 7.000 untuk sekali rekaman, ada yang 10.000. Jadi lumayan kompetitif lah saat ini dunia voice over, baik itu yang pemula, yang sudah cukup berpengalaman dan sangat berpengalaman. Nah, apapun itu, dimanapun posisi kita, mau yang masih pemula, mau yang sudah punya banyak pengalaman, setiap voice over talent itu punya standarnya masing-masing ketika menentukan harga. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja sih yang menjadi dasar untuk menentukan harga jasa voice over talent yang meng-hire saya. Nah, apa yang menjadi dasar bagi saya untuk menentukan harga jasa voice over talent? Yang pertama adalah naskah. Jadi kalau saya itu biasanya akan melihat naskah terlebih dahulu yang dikirimkan oleh klien. Saya akan memperhatikan berapa jumlah katanya, bahasa apa yang digunakan, lalu kemudian apakah di situ banyak istilah-istilah asing yang harus saya pelajari lebih lanjut cara membacanya. Jadi bagaimanakah naskah ini akan mempengaruhi biaya yang saya kenakan gitu. Nah, selain itu juga biasanya saya menentukan ada batas minimal. Misalnya per 200 kata itu biayanya adalah 500.000, berlaku kelipatan seperti itu. Jadi ada batas minimal sehingga katakan itu kita cuma dapat 6 kata aja, tetap ada biaya terendah yang harus dibayar oleh klien kepada kita. Lalu kemudian yang kedua adalah menghitung modal yang kita keluarkan. Jadi yang namanya voice over talent modalnya bukan cuma suara dan juga nafas ya pastinya. Untuk menghasilkan sebuah kualitas audio yang mumpuni, apalagi misalnya diputar di televisi ataupun di bioskop, tentu kualitas audionya harus bagus. Untuk menghasilkan audio yang bagus ini bukan hanya dari kemampuan voice over talentnya aja, tetapi juga kemampuan dari editornya. Kemudian perlengkapan recording yang digunakan, baik itu mikrofon, headphone, kemudian laptop atau komputernya, belum software yang digunakan. Nah, itu semuanya harus dihitung. Plus juga listrik dan juga kuota yang kita gunakan manakala mengirimkan hasil pekerjaan kita kepada klien, itu semuanya harus dihitung secara terperinci. Jadi kalau ada yang bilang voice over talent cuma modal suara aja, itu nggak benar. Karena modalnya itu banyak untuk menghasilkan karya yang bagus. Yang ketiga adalah memperhatikan durasi kerja. Jadi setelah melihat naskah, kita bisa tahu apakah naskah ini bisa dieksekusi dalam waktu yang cepat atau lama. Dan kita juga harus memperhatikan permintaan klien, apakah dikerjakan dalam waktu yang instan. Berarti kalau cepat kurang dari 24 jam bayarannya lebih mahal dong daripada yang butuh waktu 2 atau 3 hari. Jadi ketika awal berdiskusi dengan klien, kita harus juga mempertimbangkan permintaan klien. Dia mau yang paket cepat, paket instan, atau yang sesuai sama waktu standar kita. Semakin cepat, tentu saja semakin mahal. Lalu yang keempat adalah kita juga harus melihat siapa kliennya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi tentu saja kita sebagai voice over talent harus jeli. Ini klien kita ini klien lokal, UMKM, UKM, atau klien brand nasional, internasional. Ya pastinya kalau kliennya itu kelas kakap gitu ya, secara harga juga harus beda dong. Kenapa? Karena biasanya klien besar itu permintaannya juga lebih detail. Terus suara kita ini bisa diputar di berbagai medium gitu, nggak cuma satu kali pakai aja. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang akan menentukan besaran rate yang kita tawarkan ke klien. Yang kelima, ada hitungan partai besar. Maksudnya kayak gimana sih? Ibaratnya kita itu beli sebuah barang, kalau barangnya itu banyak, tentu harganya bisa ada diskon. Nah, biasanya saya juga menerapkan hal itu. Kalau misalnya klien ini menyodorkan beberapa naskah sekaligus gitu ya, saya bisa kasih diskon harga. Jadi enggak
patokannya tuh nggak pakem banget gitu kaitannya sama harga. Semakin banyak permintaan, semakin banyak produk yang diisi suaranya oleh saya, tentu akan ada potongan-potongan harganya. Nah, yang keenam adalah memperhatikan revisi. Jadi revisi ini juga harus dihitung di awal gitu. Kita nggak boleh cuma menghitung proses sekali rekaman langsung jadi. Karena kadang-kadang klien juga minta revisi minor, bahkan ada yang revisi mayor, bahkan ada yang minta diulang dari awal. Itu semua harus diperhatikan dan masuk dalam biaya produksi. Karena nggak semua orang punya perangkat rekaman sendiri di rumah ya. Ada beberapa kawan saya, voice over talent juga, yang ketika merekam suara itu harus menggunakan jasa studio rekaman. Nah, kalau misalnya revisinya sampai berkali-kali, tentu pembiayaannya juga akan semakin besar. Itu kenapa terkait pembiayaan ini harus udah dihitung di awal beserta berapa kali revisi. Kalau saya sendiri, setiap satu kali project itu memasukkan satu kali revisi mayor. Jadi bolehlah mengulang dari awal. Gitu. Jadi semuanya udah dihitungin di awal. Nah, kalau misalnya revisinya 2 kali, 3 kali tentu ada pembiayaan yang berbeda. Atau justru kita bisa ulang lagi dari awal, jadi pembiayaannya sama seperti project baru. Nah, itu tadi adalah 6 pertimbangan yang biasanya saya gunakan manakala menentukan rate atau harga jasa voice over talent. Tentu nggak ada pakem yang khusus karena itu tadi kita harus lihat beberapa karakteristik baik dari klien, baik dari project sampai dengan durasi pengerjaan. Semoga informasi ini bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bye-bye.